Hai guys, balik lagi di Kamek Berita. Hari Senin saatnya Kamek Berita. Nah, kenapa sih Kamek kok ngomong di awalnya hari Senin? Emangnya kalau hari yang lain segmennya apa Kamek gitu ya? Nah ini buat kalian yang belum kenal, halo aku Kamek ya. Jadi gini, kalau channel Kamek itu udah kayak televisi ya. Tiap hari tuh beda. Senin nih, hari ini nih ada Kamek Berita. Hari Selasa ada Kamek Cerita. Hari Rabu ada Kamek Belajar. Hari Kamis ada Kamek Review ya. Hari Jumat Kamek Cerita. Hari Sabtu Kamek Belajar, hari Minggunya Kameknya hari Minggu mah tidur ya, istirahat ya. Senin sampai Sabtu udah bikin konten, oke? Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen dan di share. Terus juga kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, bisa banget kalian tinggal search aja di Spotify Kamek Cerita. Nah, kalian juga jangan lupa buat ngecek nih di pojok kiri nih, bawah sini nih ada keranjang isinya belanja-belanjaan ya. Nah, kalian bisa nonton sambil shopping, kalian klik aja ya, itu udah ada barang pilihan Kamek. Gitu guys ya. Jadi ini Kamek langsung mulai aja hari ini karena Kamek Berita, Kamek akan ngebahas satu kasus yang lagi viral ya. Jadi ini tuh ditemukannya mayat tanpa kaki ya, dan di dalam karung di daerah Depok. Jadi di sini setelah 2 minggu kemudian, polisi akhirnya bongkar siapa pelakunya. Oke ya, ini Kamek langsung mulai aja ya. Bayangin nih, kalian sedang berada di sebuah lingkungan permukiman yang terlihat biasa aja. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat itu sebuah kasus pembunuhan sedang menunggu untuk terungkap. Sampai pada Selasa 4 Agustus 2026, warga di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas, Depok dikejutkan oleh penemuan sebuah karung yang ternyata berisi jasad manusia. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan ya, kondisi jasad tersebut sudah tidak utuh. Nah, awalnya identitas korban bahkan belum diketahui. Di sini polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk menjawab satu pertanyaan besar. Siapa nih orang yang tega melakukan pembunuhan ini? Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, jasad tersebut ternyata sudah berada di lokasi selama kurang lebih 2 minggu. Sementara orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian korban sudah meninggalkan lokasi dan mencoba melarikan diri. Namun di sini polisi menemukan jejak yang akhirnya mengarah kepada seorang pria bernama Saipul alias Saipullah, umur 26 tahun. Nah, korban diketahui bernama Kunaifi, berusia 51 tahun. Dari sinilah satu demi satu potongan cerita mulai tersusun. Jadi mulai dari perkenalan melalui media sosial, lalu pertemuan di sebuah rumah kontrakan di Depok, dan konflik yang berubah menjadi pembunuhan. Hingga upaya pelaku menghilangkan jejak. Dan semakin dalam polisi menggali kasus ini ya, semakin banyak nih fakta yang membuat kasus tersebut menjadi perhatian publik. Ini adalah kisah tentang kasus pembunuhan dan mutilasi Kunaifi di Depok. Hari itu kawasan Tanah Merah Pancoran Mas Depok masih menjalani aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang menyangka ya bahwa sebuah penemuan akan mengubah suasana lingkungan tersebut. Warga menemukan sebuah karung yang mencurigakan. Awalnya mungkin tidak ada yang berpikir bahwa benda tersebut berkaitan dengan sebuah kejahatan besar. Tapi setelah diperiksa, polisi menemukan jasad manusia di dalamnya. Informasi mengenai penemuan tersebut kemudian menyebar dan membuat warga sekitar geger. Yang membuat kasus makin sulit di awal adalah identitas korban. Polisi harus mencari tahu nih terlebih dahulu ya siapa orang yang ditemukan tersebut. Sebab ya sebelum mengetahui siapa korbannya, penyidik juga harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana nih korban berasal? Nah, kapan ya korban meninggal? Dan yang paling penting ya, siapa yang terakhir kali bertemu dengannya? Penyelidikan kemudian dimulai. Polisi mengumpulkan informasi dari lokasi penemuan, lalu memeriksa beberapa kemungkinan ya, dan serta mencari petunjuk yang bisa mengarah kepada identitas korban. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama sampai identitas tersebut akhirnya terungkap.
Korban adalah seorang pria bernama Kunaifi, berusia 51 tahun. Dari titik itu, kasus yang awalnya terlihat seperti penemuan mayat tanpa identitas berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. Setelah identitas korban diketahui, pertanyaan berikutnya adalah apa nih yang sebenarnya terjadi kepada Kunaifi? Mengapa seorang pria berusia 51 tahun bisa meninggal dengan cara seperti itu? Dan mengapa jasadnya ditemukan jauh dari lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pembunuhan? Di sini polisi kemudian mulai menelusuri kehidupan korban sebelum meninggal. Salah satu petunjuk penting berasal dari hubungan korban dengan seseorang yang dikenalnya melalui media sosial. Orang tersebut adalah Saipul. Ya. Keduanya kemudian berkomunikasi dan akhirnya bertemu. Pada tahap ini, ya, kasus mulai memasuki bagian yang jauh lebih rumit. Karena menurut keterangan yang diperoleh penyidik, hubungan antara korban dan Saipul tidak sekedar pertemuan acak. Keduanya sudah saling mengenal melalui media sosial. Dan pada akhirnya, Kunaifi datang ke rumah korban Saipul di kawasan Cipayung, Depok. Pertemuan yang awalnya berlangsung seperti pertemuan biasa tersebut, kemudian berubah menjadi konflik. Sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian yang menghilangkan nyawa Kunaifi. Menurut keterangan Saipul kepada penyidik, kejadian bermula ketika keduanya berada di rumah kontrakan. Awalnya mereka tuh berbincang, namun kemudian terjadi cekcok. Situasi yang sebelumnya terlihat normal berubah menjadi pertengkaran. Dalam pemeriksaan, Saipul mengaku terjadi kontak fisik antara dirinya dengan korban. Menurut pengakuannya, ia merasa didorong oleh Kunaifi. Setelah itu, Saipul turun ke lantai bawah. Disinilah situasi berubah drastis, guys. Saipul mengambil sebuah pisau dapur. Ia kemudian kembali menemui korban. Terjadilah nih ya serangan yang menyebabkan Kunaifi meninggal dunia. Detail kejadian tersebut telah menjadi bagian dari penyidikan polisi dan setelah korban tidak lagi bergerak, masalah bagi Saipul justru baru dimulai. Karena sekarang ada sebuah jasad di dalam rumah. Rumah yang berada di lingkungan permukiman, tempat di mana orang bisa saja nih datang kapan saja. Tetangga pun bisa saja nih melihat sesuatu dan suara atau aktivitas mencurigakan bisa mengundang pertanyaan. Saipul kemudian mengambil keputusan untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Menurut pengakuannya, Saipul kemudian memotong jasad korban. Ia mengatakan tindakan tersebut dilakukan agar jasad lebih mudah dibawa kabur dari rumah kontrakan tanpa menarik perhatian warga. Ini menjadi salah satu bagian paling mengerikan dalam kasus tersebut. Karena setelah pembunuhan terjadi, pelaku tidak langsung menyerahkan diri. Sebaiknya ia mencoba menghilangkan jejak. Jasad kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan milik korban. Di bagian tubuh korban dibawa ke lokasi berbeda. Sementara itu, barang-barang yang dianggap dapat menjadi bukti juga berusaha disingkirkan. Pisau yang digunakan dan pakaian yang dikenakan saat kejadian kemudian dibuang. Dan menurut keterangan yang diberitakan, jasad korban dibawa ke kawasan Kafling Depkes Pancoran Mas. Lokasinya berjarak beberapa kilometer dari rumah kontrakan. Di tempat itulah bagian tubuh utama korban kemudian ditemukan warga pada 4 Agustus. Namun ada satu bagian penting yang belum ditemukan ya. Dan bagian inilah yang kemudian membuat polisi melakukan pencarian khusus. Pertanyaan besar berikutnya adalah mengapa lokasi pembuangan dipilih? Dalam kasus seperti ini, lokasi pembuangan biasanya menjadi salah satu petunjuk penting ya bagi penyidik ya. Apakah pelaku mengenal daerah tersebut? Apakah ia sengaja memilih tempat yang sepi? Atau apakah lokasi itu dipilih karena dianggap mudah dijangkau? Nah, polisi kemudian berusaha nih merekonstruksi perjalanan pelaku. Salah satu barang paling penting dalam kasus ini adalah kendaraan milik korban. Setelah kejadian, ya, kendaraan tersebut digunakan oleh Saipul. Dan kendaraan itu kemudian menjadi bagian dari jejak yang membawa polisi lebih dekat kepada pelaku. Selain kendaraan, polisi juga menelusuri aktivitas komunikasi dan jejak digital. Inilah salah satu alasan mengapa kejahatan pada zaman sekarang ya semakin sulit untuk benar-benar menghilang. Karena meskipun seorang membuang barang bukti secara fisik ya, aktivitas digitalnya masih bisa meninggalkan jejak. Telepon genggam, percakapan, lalu juga lokasi, dan aktivitas media sosial, semua tuh bisa menjadi potongan puzzle.
Dan polisi mulai menyusun nih potongan-potongan tersebut. Kasus ini kemudian menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu penyidik. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam dan berbagai informasi yang berkaitan dengan korban serta orang-orang yang terakhir berhubungan dengannya. Dari penyelidikan tersebut ya, nama Saipul semakin kuat muncul sebagai orang yang harus diperiksa. Polisi kemudian melakukan pelacakan dan ternyata Saipul sudah tidak berada di Depok. Ia melarikan diri ke wilayah Banten. Lebih tepatnya ya, polisi akhirnya menangkap Saipul di kawasan Pandeglang pada 5 Agustus 2026. Hanya 1 hari setelah jasad korban ditemukan. Penangkapan ini menjadi titik balik kasus guys, karena sekarang polisi sudah memiliki orang yang diduga bertanggung jawab. Namun satu hal yang masih harus dibuktikan adalah apa ya sebenarnya nih motif pembunuhan itu. Apakah pembunuhan terjadi secara spontan karena pertengkaran atau sejak awal memang ada niat lain? Pertanyaan itu menjadi fokus penting penyidikan. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa setelah kejadian, Saipul membawa kendaraan milik korban. Tidak berhenti di sana ya, barang milik korban juga diduga ikut dikuasai. Salah satunya adalah telepon genggam. Kendaraan dan HP tersebut kemudian menjadi bagian dari dugaan upaya mendapatkan keuntungan dari kejahatan. Sejumlah laporan media sosial menyebut ya, Saipul menjual motor korban dan HP tersebut. Inilah salah satu fakta yang kemudian membuat dugaan bahwa pembunuhan tersebut memiliki unsur perampasan semakin kuat. Namun penting untuk membedakan antara fakta yang telah disampaikan polisi dengan berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Karena dalam kasus kriminal, motif harus dibuktikan melalui penyidik dan alat bukti, bukan berdasarkan dugaan publik. Dan perkembangan terbaru yang diberitakan media menyebut polisi mendalami dugaan bahwa Saipul memang berniat mengambil barang milik korban. Artinya, kasus ini tidak lagi hanya dipandang sebagai konflik yang berakhir fatal. Ada dugaan unsur lain yang sedang didalami penyidik. Semakin banyak dikumpulkan, semakin jelas nih bahwa kasus ini memiliki 2 lapisan. Lapisan pertama adalah konflik antara korban dan pelaku, ya. Lapisan kedua adalah apa yang terjadi setelah korban meninggal. Menurut keterangan yang diberitakan, Saipul mengaku tindakan mutilasi dilakukan agar jasad lebih mudah dikeluarkan dari rumah. Namun polisi juga mendalami nih dugaan motif perampasan. Kendaraan dan telepon genggam korban menjadi salah satu petunjuk penting. Dan dari sini muncullah sebuah ironi. Jika tujuan akhirnya memang untuk mendapatkan barang korban, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan resiko yang harus dihadapi. Tetapi pada titik ini yang paling penting adalah proses hukum. Polisi harus memastikan nih bagaimana niat awal terbentuk. Apakah pembunuhan memang sudah direncanakan? Atau apakah rencana tersebut muncul setelah konflik? Pertanyaan seperti ini ya, semacam ini sangat menentukan nih pasal yang akan dikenakan. Dan penyidik kemudian mengembangkan kasus berdasarkan bukti yang mereka miliki. Setelah Saipul ditangkap, polisi mendapatkan informasi mengenai lokasi pembuangan bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Menurut pengakuan Saipul, bagian tersebut dibuang di kawasan sungai. Polisi kemudian melakukan pencarian. Tim penyidik bahkan menggunakan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Pencarian dilakukan selama berjam-jam, namun hasilnya belum sesuai harapan. Bagian tubuh korban belum ditemukan. Situasi ini tuh menunjukkan betapa sulitnya proses penyidikan ketika pelaku berusaha menghilangkan barang bukti. Waktu juga menjadi faktor penting. Semakin lama sebuah barang bukti berada di lingkungan terbuka, semakin besar kemungkinan kondisinya berubah atau bahkan hilang. Karena itu, polisi harus bekerja berdasarkan informasi yang diberikan tersangka sekaligus melakukan verifikasi di lapangan. Ada satu fakta yang membuat kasus ini semakin menarik ya, jarak waktu antara kejadian dan penemuan jasad. Menurut rangkaian informasi yang diberikan, pembunuhan terjadi pada sekitar 23 Juli 2026. Sementara jasad korban ditemukan pada 4 Agustus. Artinya ada sekitar 2 minggu ketika tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi kepada Kunaifi. Selama periode tersebut, kehidupan masyarakat di sekitar lokasi itu terus aja berjalan ya. Orang-orang pergi bekerja, anak-anak beraktivitas, terus juga kendaraan berlalu lalang. Sementara sebuah kasus pembunuhan sudah terjadi tanpa diketahui publik. Ini juga menjadi pengingat tentang betapa pentingnya laporan orang hilang dan komunikasi keluarga.
Karena semakin cepat seseorang dilaporkan hilang, semakin cepat pula polisi bisa melakukan penelusuran. Dalam kasus ini, polisi akhirnya menemukan titik terang setelah jasad ditemukan. Dan dari satu jasad tanpa identitas, mereka akhirnya menemukan nama. Dari nama, mereka menemukan hubungan. Dari hubungan, mereka menemukan tersangka. Dan dari tersangka, mereka mulai menyusun kembali seluruh kronologi. Kalau seluruh informasi yang telah diberitakan kita susun secara berurutan, gambarannya tuh mulai terlihat ya. Jadi Kunive dan Saipul itu saling mengenal melalui media sosial. Keduanya kemudian bertemu di rumah kontrakan Saipul. Pertemuan tersebut berubah nih menjadi pertengkaran. Pertengkaran kemudian berujung pada kematian Kunive. Setelah itu Saipul diduga berusaha menghilangkan jejak. Jasad korban dipindahkan. Barang-barang korban dikuasai. Saipul kemudian meninggalkan Depok, sementara keluarga dan masyarakat belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya pada 4 Agustus warga menemukan jasad korban. Dan hanya sehari kemudian polisi berhasil menangkap Saipul di Pandeglang. Satu persatu misteri yang awalnya terlihat tidak memiliki hubungan mulai tersambung. Namun proses hukum tentu belum berhenti karena hanya tersangka sudah ditangkap. Masih ada proses penyidikan, pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, dan proses hukum selanjutnya. Kasus Kunive dan Saipul bukan hanya tentang sebuah pembunuhan, guys. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana sebuah kejahatan dapat meninggalkan begitu banyak jejak. Jejak fisik, jejak kendaraan, jejak komunikasi, dan yang semakin penting di zaman sekarang, jejak digital. Saipul mungkin berhasil meninggalkan lokasi kejadian, namun polisi tetap bisa mengikuti jejak yang tertinggal. Dan hanya dalam waktu singkat setelah jasad ditemukan, polisi berhasil menangkap orang yang diduga sebagai pelaku. Sementara itu, proses hukum masih harus berjalan. Kita juga harus berhati-hati dalam membicarakan kasus ini. Karena tersangka tetap memiliki hak hukum dan setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan. Yang sudah jelas adalah satu keluarga kehilangan seseorang, satu nyawa telah hilang. Dan sebuah lingkungan yang sebelumnya tenang kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebuah kejahatan berat pernah terjadi di sekitar mereka. Pertanyaan yang sekarang ya bukan hanya bagaimana pembunuhan ini terjadi, tetapi juga apakah kasus seperti ini sebenarnya bisa dicegah. Dan seberapa besar peran media sosial dalam mempertemukan orang-orang yang sebelumnya sama sekali tidak saling mengenal. Nah, tulis nih pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, gitu guys ya. Sekian Kamek Berita episode kali ini. Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di-subscribe YouTube Kamek ya. Di-like, di komen-komen, dan di-share. Terus juga kalau kalian mau dengerin di Spotify, bisa banget kalian tinggal search aja Kamek Cerita. Terus yang tadi belum ngecek nih ya, keranjang-keranjang yang di sini, boleh dong dicek ya. Supaya kalian bisa shopping-shopping guys. Karena ini tuh barangnya udah rekomendasi dari Kamek. Oke guys. Sekian Kamek Berita episode kali ini. Bye guys. Sampai ketemu ya guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.